beriman kepada para malaikat, beriman kepada para nabi, beriman kepada kitab yang diturunkan oleh nabi dan rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qadar, beriman kepada takdir. Dari susunan rangkaian kehidupan yang ditetapkan di dalam rukun iman inilah, maka kita melihat bahwa fitnah yang sedang bertaburan di muka bumi ini tidak ada lain menunjukkan bahwa dunia ini sudah semakin dekat kehancurannya. Ulama-ulama sudah diwafatkan oleh Allah. Orang-orang yang jujur, yang benar di jalan Allah sudah diangkat satu persatu. Begitulah cara Allah mengangkat ilmunya, dengan mematikan, mewafatkan para ulama. Tidak habis sampai di situ. Orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, orang-orang yang mengaku beragama Islam, mereka menjual akidah demi pangkat jabatan, demi menjilat kepada penguasa. Ini kata Nabi, hubud dunia ra'sukuli khotian. Cinta kepada dunia adalah akar dari segala kejahatan, akar dari segala dosa, akar dari segala perbuatan maksiat. Teringat saya dengan perkataan dai kondang, dai sejuta umat, ulama besar Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau pernah mengatakan beberapa 13 tahun yang silam bahwa umat Islam ini akan dikepung dari segala macam arah. Banyak kita di Indonesia, namun keadaan kita seperti buih di lautan, dikepung dari segala arah. Inilah yang terjadi. Bahkan sesama Muslim sudah tidak tahu menjaga etika rahasia di dalam perjuangan Islam. Inilah yang dikatakan Nabi 1500 tahun yang lalu, istatun yadkhulun naro bisitatin. Ada 6 golongan yang masuk neraka karena 6 perkara. Yang pertama, al-umara'u bil ju'uri, penguasa, pemerintah yang sewenang-wenang. Pemerintah sekarang ini sewenang-wenang atau tidak? Pemerintah sekarang ini sewenang-wenang atau tidak? Kalau kita berkumpul begini, kalau pro pemerintah kita nggak akan diusut, tapi kalau anti pemerintah pasti diperiksa dengan alasan COVID. Al-umara'u bil ju'uri, penguasa yang sewenang-wenang. Yang kedua, wal arrabu bitasubi, orang Badui yang fanatis kesukuan. Jadi kalau kita menjalankan keimanan Islam masih melandaskan pengakuan atas suku, ras, golongan, maka kita bukanlah umat Nabi. Yang ketiga, wa ahlur saqi bil jahli, orang kampung karena bodoh. Nah, inilah makanya paling bagus kalau ceramah di kampung-kampung begini. Saya datang dari Jakarta ke sini, mohon maaf ibu bapak, saya ini bukan ulama, saya ini bukan ustadz. Jangan dipanggil-panggil ustadz saya ini kalau mau suruh ceramah. Kalau dipanggil ustadz nanti ada yang marah. Saya bukan ustadz, saya hanyalah sosok kafir, dulu tidak beragama Islam. Lalu Allah memberikan kami sekeluarga petunjuk memeluk Islam. Lebih baik mantan bajingan jadi ustadz daripada ustadz jadi. Lebih baik mantan kafir jadi ustadz daripada ustadz jadi. Allahu Akbar. Tadi saya baru ngobrol di belakang situ. Ada beliau satu orang bertanya sama saya, entah beliau ustadz atau bukan. Beliau katakan, ustadz, ada yang melapor ustadz. Siapa?
ada sosok iblis perempuan yang melapor Ustaz. Itu dia. Saya malas mau sebut, Bu. Kalau sebut itu nanti dosa saya bertambah. Ini orang-orang ini mengaku beragama Islam, tapi setiap hari mereka tidak pernah berhenti mencaci maki, memfitnah, menghina-hina para ulama, para mubalik, para ustaz. Sampai beliau tanya tadi, karena yang dilapor itu punya kekuasaan pakai sertifikat. Innalillahi. Siapa ustaz di sini yang punya sertifikat? Duduk di sini ganti saya. Saya pulang, nggak apa urusannya, ngapain? Saya berdakwah begini, ibu bapak, saudara-saudaraku, karena mencari muka kepada Allah. Gotwatun fisabilillahi, auratun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Allahu Akbar. Bukan seperti yang lain datang imanuhum fi amplopihim. Ustadz amplop. Allahu Akbar. Tanya panitia, kapan saya berhubungan dengan panitia bicara duit? Saya nggak pernah tahu. Setiap saya ceramah nomor panitia, nggak pernah saya tahu. Ibu bapak, bayangkan kami sekeluarga dari Jakarta mengendarai mobil sampai ke sini, jalannya minta ampun seperti jalan mau ke neraka. Nanti lain waktu kalau mau undang ustaz, jangan undang yang begini. Ini bukan ustaz. Ini bukan ustaz. May yahdillahu fahuwal muhtadin wa may yudlil faulaika humul khasirun. Kata Allah, barang siapa yang kami beri petunjuk, maka mereka adalah muhtadin. Jadi kalau antum mau persilakan saya duduk di sini, jangan panggil ustaz, panggil saya al-muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Ada yang marah, ada bahkan yang suruh saya belajar dulu, belajar Islam. Innalillahi. Islam itu bukan teori. Coba tanya ulama di sini, Islam teori atau praktik? Islam teori atau praktik? Praktik. Saya mau tanya ibu bapak, ada ahli tafsir, profesor di masjid ini, profesor ahli tafsir mufassirin, jago bahasa Arab, jago hadis, jago tentang tafsir Quran. Ada juga jamaah yang bisu, tuli, buta huruf. Begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si profesor tidak sholat, tapi yang buta huruf, yang tuli, yang bodoh, aktif 5 waktu. Mana duluan masuk surga? Mana duluan masuk surga? Ahli tafsir atau si buta huruf? Si buta huruf. Karena Islam tidak mencari kuantitas, Islam memerlukan kualitas. Lebih baik seperti saya dari kafir. Siapa juga yang mengaku ustaz? Innalillah. Ustaz itu orang yang sudah banyak menyusun kitab. Syekh Abdul Qadir Jailani itu ustaz. Bahasa Arabnya guru. Kita di Indonesia baru sebut satu ayat sudah panggil ustaz. Itulah ibu bapak. Orang baru sebut satu ayat panggil ustaz. Guntur bumi dulu pernah terjadi. Kemudian datang lagi yang sudah almarhum, siapa dia? Kanjeng Dimas taat setan. Dianggap sebagai ustaz. Allahu Akbar. Ini yang datang bukan ustaz, bukan kiai, bukan kaleng-kaleng. Yang datang ini al-muhtadin. Antum undang yang lain kalau sebanyak ini mau datang. Antum undang yang lain dari Jakarta kalau sebanyak ini mau datang. Allah berkehendak bahkan cuaca baik, karena yang datang ini adalah orang baik. Amin ya Rabbal. Saya kalau ada sopir rental di sini, saya mau tanya, ada sopir rental nggak di sini ya? Coba tanya sopir rental, mau nggak bayar 3 juta
dari Mahathir pergi ke Jakarta, mau nggak? Charter mobilnya bayar 3 juta dari Mahathir sampai ke Jakarta, mau nggak dia? Saya dari Jakarta bawa mobil pribadi, sopirnya saya pribadi bersama istri anak. Kalau ada ustadz yang begini modelnya berdakwah, insya Allah saya mau berhenti. Saya juga capek sebenarnya. Hanya karena membawa Islam saya dihina. Hanya karena menegakkan Islam, pribadi saya dicaci maki orang. Rela semuanya itu terjadi demi tegaknya Islam, cinta kepada Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika an'ama lahum ma'al ladzina an'ama lahum alaihim minan nabiyina wasyuhadina wasyuhada'i wasyahidina wa hasuna ulaika rafiqa. Kata Allah, barang siapa mencintai Allah dan Rasul, maka mereka akan dimatikan, diwafatkan oleh Allah dengan para nabi, minan nabiyina wasyadikina, dan orang-orang jujur, orang-orang benar dengan kebenarannya, wasyuhadai, dan para syuhada, orang yang mati berjuang di jalan Allah, diwafatkan dalam keadaan berdarah-darah, dan orang yang solehin. Wa ulaika rafiqo, itulah sebaik-baik teman. Susah sekarang ini ibu bapak saudara, susah mencari orang yang jujur di negara ini sekarang. Kebanyakan penjilat, tukang cari muka, kendati kepada kafir, demi pangkat, demi jabatan, demi harta, kendati bergelar ulama. Mereka meninggalkan panggilan dakwah demi kepuasan nafsu jabatan duniawi. Nah, kami dari kafir ini mencoba, mereka tidak mau berdakwah, mereka tidak mau datang ke Mahathir, kami coba datang ke Mahathir. Tepuk tangan keras-keras biar dia malu. Makanya kalau mau suruh saya belajar, antum baru teori, saya sudah praktik. Mana yang lebih kita percaya? Orang yang baru belajar atau yang sudah melakukan? Melakukan. Bukti daripada konsekuensi keimanan tauhid adalah perjuangan. Kalau belum berjuang, saya akan belajar kepada orang yang melebihi perjuangan kami. Itu saya belajar. Artinya begini, kalau ada orang suruh saya belajar dan orang itu sudah mengislamkan ratusan kafir, saya mau belajar sama orang itu. Tapi jangan-jangan satu ekor pun belum ente islamkan. Allahu Akbar. Anak di mana-mana islamkan orang. Tujuan dakwah saya memang cuma 2. Supaya saudara muslim bertambah kokoh dalam keimanan dan orang-orang kafir masuk Islam. Itu tujuan dakwah saya. Tidak ada saya datang di sini, begini bu ya cara pakai jilbab. Bukan itu bidang saya. Begini cara sholat, bukan kaki lebar-lebar. Bukan begitu bidang saya. Begini cara umroh, begini metodologi haji. Bukan bidang saya. Saya tahu diri. Tetapi untuk memperkokoh benteng keislaman, itu tugas saya. Dan tidak ada boleh satupun makhluk melarang. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Nasraniyah, saya bukan Al-Wasliyah. Selagi perjuangan saya lurus, jangankan penjara, mati berkarang tanah, siap. Allahu Akbar. Bukan main jamaah yang mendoakan saya kemana-mana sampai saya datang di sini tiba dengan selamat. Begitu membaca WhatsApp, membaca pengumuman Ustaz Yahya yang mau datang, Allahu Akbar. Pasti sadar atau tidak sadar jemaah akan bilang, mudah-mudahan bisa hadir, mudah-mudahan Ustaz sehat. Inilah doa jemaah saya tiba di sini. Sudah kecapaian kami ini bawa mobil dari Ujung Batu, kami menginap tadi malam. 4 jam saya menempuh perjalanan ke sini. Kalau yang lain beda kawan, naik pesawat dulu, transfer duit dulu, betul apa betul? Betul. Biar ku bongkar, jangan orang kira saya ini ceramah cari-cari itu. Ibu bapak saudara-saudaraku, saya berdakwah selama 15 tahun.
Keliling Indonesia saya berdakwah. Saya dan istri anak tidak pernah merepotkan panitia. Kami menggunakan mobil pribadi. Siapa yang punya saudara di ACC, Astra Credit Company, Jakarta, tempat kredit mobil, cek nama saya di situ. Sudah 17 mobil saya ambil, saya berikan kepada kiai-kiai, kepada para ustadz, dengan uang saya pribadi. Mau cari apa saya ini? Allahu Akbar. Ngapain capek-capek, fisik tidak tidur, makan tidak teratur. Makanya saya tiba tadi ngantuk berat, punggung terasa kram. Saya pergi cari kopi dulu. Karena saya sadar saya ini bukan ulama. Tadi kalau yang turun yang datang ulama, oh sudah berebutan orang datang, bukakan pintu. Saya sadar itu. Model Islam kalau begini kita di Indonesia, tunggu aja musibah dari Allah. Entah bagaimana, apakah saya masih semangat lagi berdakwah atau tidak, walahu a'lam bishawab. Sebagai sesama muslim, saya mau ajarkan kepada orang-orang yang belum tahu, yang imannya tipis. Jangan coba-coba kita merasa sombong dan bangga. Ini karena kesombongan kita. Jamaah ini mau tahu apa? Jamaah tidak pernah tahu tentang. Tetapi para pemimpin kita ini, mulai dari atas sampai ke bawah, sulit dipercaya sebagai manusia yang jujur. Coba kita evaluasi ke belakang, kita flashback ke belakang. Keributan-keributan yang terjadi di masyarakat, bukan oleh masyarakat, pejabat-pejabat kita yang sering membuang pernyataan, statement di publik, masyarakat jadi ribut. Coba perhatikan buka apa itu media sosial. Mengenai undang-undang ITE ribut. Mengenai persoalan Pancasila mau diperas ribut. Siapa yang buang pernyataan? Pejabat. Nah, masyarakat ini harus dididik supaya apa? Tahu konsep bernegara. Sebagai umat Islam, tahu berpolitik supaya apa? Kita tidak diombang-ambingkan oleh kehidupan kekafiran yang ada di dunia ini. Bahkan kita tidak digolongkan sebagai orang yang munafik terhadap agama ini. Jaga rahasia sebagai sesama muslim. Kami lelah begini, mau cari apa kami? Keliling Indonesia. Kalau ada yang begini seperti saya dan istri anak, saya angkat tangan, saya berhenti. Makanya saya bilang kepada ibu bapak, kalau masuk Islam ini kami mau cari sesuatu yang namanya materi, tanyakan di kredit Astra Company Indonesia, ACC itu, leasing ACC. Dengan uang pribadi saya, sudah berapa puluh mobil saya ambil, saya kasih kepada para ulama, saya kasih kepada para ustadz, kendati kami pun tidak punya apa-apa. Allahu Akbar. Ini karena apa? Dipercaya sebagai pejabat mata duitan, dipercaya sebagai ulama-ulama yang tidak amanah, berubah menjadi pejabat. Kurang puas barangkali dengan amplop masjid. Ini persoalannya, umat menjadi bingung. Saya, ibu bapak, saudara-saudaraku, dari kafir kami masuk Islam, satu yang kami sanjung dalam Islam ini, ajaran kitab sucinya Al-Quran dan kemuliaan yang melekat dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat tauladan yang baik bagi kamu. Tauladan orang-orang yang mengingat tentang hari kiamat dan yang senantiasa mengingat Allah. Waskuruni askurkum waskuruli walat takfurun. Itu yang menjadi tolok ukur kami. Allahu Akbar. Kitab suci Al-Quran mengajarkan kepada kami bahwa semua nabi yang datang atas kebenaran Allah mengajarkan hanya satu ajaran mereka, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, 124.000 nabi yang diutus oleh Allah, 123.999 nabi gagal.
Hanya satu yang berhasil menuntun umat manusia, pengikutnya sampai hari ini 2 miliar di dunia, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam gagal, Nabi Ibrahim gagal, Nabi Nuh gagal, Nabi Lut gagal, sampai kepada Nabi Isa alaihissalam gagal. Mereka tidak punya pengikut. Tanyakan kepada para profesor Kristen dan Islam, Nabi mana yang berhasil menuntun umat manusia sampai hari ini umatnya 2 miliar, terpimpin dengan baik, terpimpin secara sistematis, terpimpin secara teologis, terpimpin secara akhlakul karimah. Mereka adalah umat Islam yang ada di seantero dunia. Ajaran itulah yang mendorong kami untuk masuk Islam. Kitabnya sama, nabinya sama, ajarannya sama, dari ujung ke ujung dunia. Al-Fatihahnya sama. Begitu pemilihan presiden, dirubah Al-Fatihahnya menjadi Al-Fatihah. Nah, siapa yang rubah? Awak minum dulu. Bismillah. Masjid yang ada di Amerika, masjid yang ada di Inggris, masjid yang ada di seluruh dunia, Al-Fatihahnya sama dengan Masjid Nurul Iman, Damai Jaya, Desa Damai Jaya, Bandar Selamat, Kecamatan Mahato, Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara. Allahu Akbar. Sama, imamnya sama, Al-Fatihahnya sama, Al-Baqarahnya sama, susunan kitabnya sama. Innalillahi. Saya waktu masih Kristen, Allahu Akbar, ini kitabnya, Matius bilang ke kanan, Markus bilang ke kiri. Itu yang dibaca oleh Menteri Agama kemarin. Apa namanya? Matius. Jamaah bertanya sama saya, kok Menteri Agama baca Bible Kristen? Apa salahnya? Saya bilang, tidak salah. Kenapa tidak salah? Hati-hati, hati-hati ibu bapak. Di Indonesia sekarang bukan cuma ada pengamat politik, bukan cuma ada pengamat ekonomi, bukan cuma ada pengamat kebijakan publik, tapi juga sudah ada pengamat baru, pengamat orang ceramah. Ada juga pengamat yang baru sekarang, pengamat orang ceramah. Sampai dipitnah-pitnah. Masya Allah. Ini ceramahnya Yahya begini, ceramahnya Uwas begini, ceramahnya Tengku Jul begini. Pokoknya jadi target. Sebagian sudah dipenjara. Bahkan saudaraku, ibu bapak perhatikan, baru beberapa minggu yang lalu kita kehilangan seorang ustadz tanpa dasar hukum yang jelas. Meninggal dunia, kembali ke rahmatullah, hafiz Quran, Ustadz Maher At-Twalibi. Apa kami setelah tinggal begini yang belum wafat, apa kami takut dengan kematian? Justru itu yang kami cari. Ibu bapak juga kalau mau ke surga, mati dulu. Masuk surga. Jadi bagaimana? Sudahlah, pokoknya masuk surga, mati dulu kawan. Itu sebabnya kami tidak pernah memperhitungkan waktu, tenaga. Asal untuk dakwah, urusan duniawi lepas. Berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Ini kan satu perbandingan. Waktu di pendeta sana kan digaji dari ujung kaki sampai ujung rambut, digaji oleh gereja. Teman-teman saya di Papua sampai bilang, bodoh sekali kau pindah ke Islam. Apa yang kau dapat di Islam? Nah inilah pemikiran orang-orang kafir. Koda abrahal mantasaka wasakaros marobi pasolla bal tusirunal hayatat dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi perhatian dan konsentrasi fokus orang Islam itu adalah persoalan akhirat, bukan yang ternampak oleh mata di dunia ini. Jabatan, kedudukan, pangkat, kebun sawit, kebun karet, mobil, rumah mewah, toko-toko segala macam, semua yang kita miliki dalam hidup, aset di dunia sampai ke ujung langit.
tidak akan menyertai kita begitu meninggal dunia wafat. Adakah pernah di kuburan taman penguburan umum di sini ada orang Islam meninggal, pejabat, anggaplah camat atau pak desa, kepala desa, begitu dia mau meninggal pikul mobilnya bawa ke liang kubur, ada nggak? Ada. Kali kasih luas sedikit. Beda dong. Kalau orang kafir yang meninggal, apapun yang menjadi barang kesayangannya diberikan. Oma saya di Manado meninggal dunia, pakai kerabu di kuping sini, pakai galung emas, dikasih pakai bedak tebal, dipakai make up, lipstick, cantik betul di dalam peti mayat. Oma ditaruh barang emas. Orang Islam nggak bisa begitu. Nanti masuk Islam baru saya tahu, oh begitu kalau orang kafir meninggal dunia. Jam tangan Rolex dikasih pakai di tangan, ditaruh dalam peti mayat. Laki-laki pakai sepatu dasi kupu-kupu, taksedo, banting di dalam peti mayat, lipat tutup, masukin ke dalam liang kubur. Kata pendeta, tanah kembali kepada tanah, debu kembali kepada debu. The Jesus resurrection in the life. Yesus katanya kebangkitan dan hidup. Kalau ditanya ruhnya kembali kemana pendeta, sudah jangan tanya-tanya. Orang Islam kan gampang, Bo. Orang Islam kan gampang. Dimandikan bersih-bersih, laki-laki yang mandikan, Laki-laki. perempuan yang mandikan. Perempuan. Boleh nggak diceritakan? Kuburin. Apa kalimat yang terakhir begitu mendapat musibah dan kematian? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu paket, tubuh, jiwa, ruh kembali sama-sama pulang kembali ke hadirat Allah. Nanti di hari nafqatul ba'ats, hari kebangkitan, ikra kitabaka binafsikal yauma alaika hasibah. Bacalah kitabmu. Inilah sesungguhnya perbuatanmu sendiri yang akan menjadi penghisap atas segala perbuatan. Ikra kitabaka binafsikal yauma alaika hasibah. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisap atas perbuatannya. Kenapa saya masuk Islam? Karena di dalam Islam semua pertanggungjawaban kehidupan kita, mati kita, nanti di pengadilan Allah kita hanya ditanya apa yang telah kita perbuat. Bini tidak pikul suami, suami tidak pikul bini, istri tidak dukung anak, anak tidak dukung istri, suami tidak pikul anak, anak tidak pikul suami. Bertanggung jawab masing-masing sebagaimana dosa yang telah kita lakukan. Orang Islam insya Allah baru setelah dia di dalam liang kubur, datang dua makhluk. 7 langkah orang pergi dari liang kubur, datang dua makhluk, Munkar dan Nakir. Ini dua makhluk yang akan mendatangi setiap mayat di dalam kubur, apapun agamanya, apapun suku bangsanya, apapun bahasanya. Malaikat dua ini bernama Munkar dan Nakir akan mendatangi manusia yang terkubur. Entah dia Kristen atau Islam, Hindu atau Buddha, Konghucu, apapun agamanya. 7 langkah orang melayat, bahkan orang yang sudah membakar mayatnya akan dikumpulkan lagi. Jangan dipikir bahwa sudah dibakar mayatnya tidak disatukan oleh Allah, akan dikumpulkan kembali. Bahkan yang karam di laut, orang yang mati tenggelam, yang dimakan ikan akan menjadi sempurna lagi badannya. Dikumpulkan 600 tahun di padang mahsyar, mendengar satu suara komando, dan tidak akan ada suara lagi selain suara yang datang dari Sang Penguasa Abadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya saya pergunakan kehidupan Islam ini untuk mencari nilai kepada Allah, bukan menjadi ustaz macam-macam. Belum tentu, biarpun ustaz belum tentu kalau di dunia, masya Allah, berceramah tidak untuk kebaikan agama. Nanti mau lihat mana tempat-tempat yang baik yang menguntungkan secara finansial, di situ saya ceramah. Allahu Akbar, innalillahi, mengerikan sekali. Hadis Nabi SAW,
Begitu kita bangkit dari kubur, keluarlah hadis. La tasalu qadama abdin yaumal qiyamati min baini yadai Allah ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asar. Tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat yadai Allah ta'ala, di hadapan Allah ta'ala, kecuali dia ditanya 4 perkara. Yadai Allah ta'ala, di hadapan Allah ta'ala, baru dia ditanya 4 perkara. An umri fima afnahu, umurmu dengan apa kau habiskan? Saya akan mengaku kepada Allah. Tanpa saya mengaku, malaikat langsung bilang, maaf ya Allah, kalau ini saya sudah tahu. Yang mana? Itu. Siapa? Yahya. Yahya Waloni. Kenapa? Masya Allah, di dunia ya Allah, tanggal 4 November, kata malaikat ini, tanggal 4 Februari, dia di tol dari Jakarta mau pergi ke Merak menuju ke Mahato, mau datang ke bangun apa ini? Bandar Selamat. Tanggal 4 Februari tahun 2021, komunis PKI, kaum munafik memfitnah dia ya Allah. Orang-orang kafir mengatakan Yahya terkapar COVID. Bajingan betul. Saya dengan istri sampai ketawa di mobil. Ratusan itu WhatsApp datang di handphone saya. Assalamualaikum, Ustaz di mana? Saya di jalan tol menuju ke Allah. Woi, berhenti lari-lari ya, berhenti lari-lari. Kalau ikut belakang sana, kalau lari-lari. Belajar disiplin ya. Apa memang sudah berapa kali saya ceramah begini-gini? Apa memang sengaja ini ya? Coba belajar disiplin supaya kalau besar jadi pejabat yang jujur. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Nanti kalau jadi ulama mau jadi wapres lagi ini. Jadi saya baca WhatsApp saya, Allahu Akbar. Semua WhatsAppnya seragam. Saya digambarkan begini. Cobain Bapak lihat itu kalau nggak percaya. Memang dibikin seperti semua mati saya begini. Mohon doa dari seluruh jamaah di Indonesia. Kita sholat goib, Yahya terkapar COVID. Istri saya bilang, Masya Allah, ini ada lagi masuk Pak. Saya bilang sudah bikin mode pesawat. Sampai di hotel begitu buka ribuan ke sini, Allahu Akbar. Semua bertanya begitu, Ustaz di rumah sakit mana? Coba tolong Ustaz jawab, di rumah sakit mana? Saya balas, rumah sakit akhirat, jalan surga. Ibu bapak, secara mental manusia, emosional kita langsung muncul, tapi juga lucu. Orang sehat-sehat minum COVID, ada yang bilang, betul Ustaz kena COVID, setiap hari saya kena COVID. Kopi dingin. Kalau ceramah begini saya kena corona. Kopi, rokok, nasi. Corona. Iya, corona itu kopi, rokok, nasi. Setiap ceramah itu pasti ada kopi, rokok, nasi. Jangan lupa jemaah ya, rokok saya Sempurna Evolution. Bawa di mobil kalau ada. Oh, tambah jengkel ini munafik kalau dengar begini. Kapan Yahya Waloni mati ini? Sudah mau ke sini tadi pagi difitnah lagi. Yahya Waloni ketangkap pakai baju oranye saya begini. Baru tadi malam saya ceramah di Ujung Batu di Kabul. Polisi banyak sekali, teman-teman polisi datang, Pak Kapolsek, makasih Pak Ustadz sudah memberikan pencerahan. Ya saya mencerahkan umat. Jangan mau kita diadu domba dengan aparat. Jangan mau kita diadu domba dengan pemerintah. Ini cuma bajingan-bajingan di sekeliling Jokowi Ma'ruf, bajingan-bajingan, jenderal-jenderal pensiunan di pusat punya kepentingan memakai kekuatan pemerintahan Jokowi. Makanya berhenti cebong kampret, bersatu kita. Berhenti itu. Ada kiai ditendang
usai sholat. Kenapa? Kiainya ditendang usai sholat di Trenggalek. Karena kiainya membaca doa kunut. Hanya gara-gara Islam, hanya gara-gara kunut tidak kunut sudah berkelahi. Allahu Akbar. Hati-hati ibu bapak, kehidupan di Indonesia ini makin mencekam. Aktivis, tokoh, ulama, habaib, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, yang tegak dalam pendirian Islam, satu persatu dibabat habis. Orang-orang yang tidak pernah menyinggung kebenaran, yang cuma ceramah, kalau datang sini jaga jarak. Kita harus menjaga persatuan. Bahkan tokoh Muhammadiyah, aktivis, tokoh perdamaian dunia, Profesor Dr. Din Samsudin, Profesor Dr. Din Samsudin sedang dihina, sedang dipitnah, dituduh sebagai sosok yang radikalis. Hati-hati, ini persoalan pernah terjadi tahun 1948 di Madiun, dan kemudian tahun 1960 PKI punya kerja. Ibu bapak hati-hati. Orang-orang komunis ini bisa berubah wujud. Dia bisa ngaku Kristen, dia bisa ngaku Islam, dia bisa ngaku Hindu, dia bisa ngaku Buddha. Mari kita bersatu. Saya masuk Islam ini bukan benci kepada Kristen. Kalau jemaah bertanya kepada saya, kenapa sih Ustadz masuk Islam? Kalau yang bertanya orang awam, saya jawab, Tuhan saya waktu di Israel, waktu saya masih Kristen, namanya Yeshua HaMashiach. Di Eropa namanya The Christ Jesus. Di Arab namanya Isa Al-Masih. Di Indonesia namanya Yesus Kristus. Saya takut tahun depan dia berubah menjadi Charles Bronson. Enggak, saya pikir nggak perlu belajar lagi saya ceramah. Betul apa betul? Betul. Nggak perlu belajar. Untuk apa belajar sudah opo-opo begini, sudah tua begini? Yang perlu belajar di depan-depan ini nih. Suruh belajar aja itu Menteri Pendidikan. Ya, siapa? Nadiem Makarim. Suruh belajar beliau. Suruh belajar untuk apa? Mempelajari aspek sosiologis, aspek edukasi yang selama ini tatap muka anak cucu kita sudah tidak lagi. Ini generasi 2-3 tahun ke depan, kalau terus-terus begini akan melahirkan generasi yang tidak berpotensi, tidak produktif dalam membangun apa yang kita inginkan menuju pada negara yang maju. Indonesia statusnya sekarang masih negara berkembang. Ketergantungan kemajuan negara ini bergantung kepada anak cucu kita. Nah, bagaimana kalau kemampuan akademik mereka lemah? Itu lebih bagus dipikirkan. Perubahan ekonomi, peningkatan pendidikan. Nah, ini perlu pembelajaran bagi anak-anak kita. Kita yang sudah tua-tua begini nggak usah belajar lah. Orang belajar untuk praktik. Orang praktik pasti berbuah. Seperti buah yang kita lihat di pohon. Begitu kita lihat buah mangga warnanya kuning, belum tentu baik. Masak-masak, tapi belum tentu baik. Begitu kita petik, ada yang penuh dengan ulat, ada yang tidak baik, ada buah yang busuk, ada buah yang baik. Begitulah Islam, begitulah iman Islam. Bukan cuma mengaku suka saya mangga, tapi buahnya busuk. Yang kita lakukan ini tidak ada kemuliaan yang kita cari. All the praises go to Allah and Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala kemuliaan hanya bagi Allah dan Rasul. Itu sebabnya saya bilang tadi kepada ibu bapak, kami tinggalkan agama Kristen itu bukan karena kami benci kepada orang Kristen, bukan. Kami mencari kehidupan yang lebih pasti dalam keselamatan. Ajaran Islam ini adalah ajarannya Nabi Isa. Ajaran Islam ini adalah ajarannya Nabi Ibrahim. Ajaran Islam ini adalah ajaran Musa. Ajaran Islam ini adalah ajaran Nabi Adam. Semua Nabi datang di dunia ini dengan ajaran namanya Tauhid Islam. Bukan ajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak membawa Islam. Nabi Muhammad menyempurnakan Islam. Saya kasih contoh. Saya buktikan apa yang saya bilang. Di dalam Quran surah Maryam ayat 30,
sampai 31. Ini Bapak perhatikan. Saya katakan tadi bahwa Islam ini ajarannya Nabi Isa. Ajaran solat ini tanggal berapa ini? Tanggal 7 Rajab. Tanggal 7 Rajab tahun 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 Februari tahun 2021. Kalau di dalam bulan Rajab ada peristiwa yang terjadi. Peristiwa apa di bulan Rajab? Peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan Allah untuk menerima perintah solat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila al masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi, isim yang mentasbihkan Allah. Salat yang diterima Rasulullah, yang diperintahkan Allah untuk diajarkan kepada umat Islam, bukanlah perintah baru. Perintah yang sudah diperintahkan Allah kepada Nabi Isa sebelum datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buka di dalam Quran surah Maryam ayat 30 sampai 31. Apa kata Nabi Isa? Saya pertama kali membaca kitab suci Al-Quran, saya katakan kalau Nabi Isa di Al-Quran dia sholat, kalau Nabi Isa membayar zakat, kalau Nabi Isa bersedekah, kalau Nabi Isa melakukan sembahyang sebagaimana umat Islam sholat. Goodbye, akan saya tinggalkan agama Kristen. Saya buka Al-Quran, saya cari isi Al-Quran dan saya temukan surat 19 ayat 30 sampai 31. Qala inni Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Nabi Isa berkata di dalam Quran surah yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati ma dumtu hayya. Kata Al-Masih, saya ini hamba Allah. Atani al-kitab, Allah memberi aku kitab, wa ja'alani nabiyya, dan mengutus aku sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati, kemanapun aku pergi, kata Al-Masih, Allah memerintahkanku mendirikan sholat, wa zakati ma dumtu hayya, dan membayar zakat seumur hidup. Quran surah Maryam ayat 30 sampai 31. Baca di rumah nanti. Surat Maryam ayat 30 sampai 31. Pertanyaan saya kepada ibu bapak, kalau orang sudah sholat dan membayar zakat, agamanya Kristen atau Islam? Agamanya Kristen atau Islam? Kafir atau musyrik? Kafir atau Muslim? Berarti Nabi Isa Kristen atau Islam? Kristen atau Islam? Kenapa antum selama ini menghubung-hubungkan Kristen dengan Nabi Isa? Siapa yang ajar dari dulu itu? Nggak usah saya belajar, saya sudah tahu Islam. Ibu bapak yang belum tahu, baru tahu sekarang malam ini kan? Penting diketahui itu supaya tidak dimurtadkan oleh kafir. Justru orang kafir yang masuk Islam, terangkan kepada mereka, Nabi Isa adalah Nabi kita, Tuhanmu adalah Yesus, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Supaya lebih sederhana begini, ini masjid waktu dibangun ada pondasi enggak? Ada pondasi ya. Makanya dia terlihat kuat.
Masjid ini terlihat dindingnya kuat, temboknya kuat, tiangnya kuat, karena pondasinya kuat. Nah sekarang saya mau tanya kepada ibu bapak, cara merobohkan masjid ini supaya cepat roboh, apakah tiang yang kita robohkan, dinding yang kita robohkan, supaya dalam hitungan detik dia roboh, pondasinya digali, rombak. Dasar keislaman inilah lemah umat Islam di Indonesia. Sehingga jangan heran banyak yang murtad, bahkan banyak pejabat yang berani bermunafik mengkhianati Islam karena dasar pondasi Islam yang tidak kuat. Insya Allah kami dari kafir ini kuat sekali pondasi kami. Allahu Akbar. Karena pengetahuan kami terhadap Islam, insya Allah lebih tahu daripada bapak ibu. Kalau orang kafir mengajak kami masuk kembali ke Kristen, kau taruh di situ 50.000 triliun, kami tidak akan bisa meninggalkan Islam. Walau bisawab, saya nggak tahu kalau ibu bapak dikasih 1 M. Allahu Akbar. Jadi jangan Pak, jangan coba-coba ganggu, Insya Allah kami menjalankan dakwah ini karena sayang kepada agama ini. Bukan mencari muka kepada bapak ibu. Jauh sekali dari Jakarta ke sini. Undang aja yang lain kalau mau. Ini yang kami cari nilai di hadapan Allah. Karena yang lain sudah susah jalan, kami yang jalan bu. Yang lain kan susah, jalan kaki pun sudah tinggal digendong. Nah kami datang ke sini, Masya Allah. Kalau hanya sekedar Masya Allah, saya bilang. Lain kali mimbarnya bagus di sana tadi, supaya tidak terganggu. Lain waktu kalau bikin tabligh akbar, mimbarnya di sana. Di pinggir jalan begini terganggu kita. Jadi kami sekeluarga ini sering berdialog di mobil ketika jalan ribuan kilometer. Saya bilang istri saya, satu-satunya alasan sehingga banyak orang Islam, bahkan banyak yang murtad. Saya perhatikan banyak sekali yang murtad dari Islam ini. Ada bahkan yang setelah murtad, saya dapat bocoran, dia kalau dapat mengislamkan satu saja, dia dapat mengkristenkan, memurtadkan orang Islam satu saja. Saya pernah baca satu artikel, dia dikasih uang 150 juta. Satu orang saja dia murtadkan, dia dibayar sampai puluhan juta. Ibu bapak perhatikan orang-orang yang tadinya Islam, kemudian dia murtad dari Islam. Saifuddin Ibrahim, dia pernah menghina Islam. Dia mengatakan Nabi Muhammad punya istri 23, 11 dapat kamar, 12 tidak dapat kamar. Ini orang-orang yang murtad dari Islam. Dan alasan argumen mereka tidak seperti kita ilmiah. Kami masuk Islam dengan dasar kebenaran ilmiah. Orang-orang di Eropa, orang-orang di Amerika, bahkan beberapa pekan bulan terakhir ini, jutaan, ratusan ribu orang bersyahadat di Eropa, 500.000 di Austria mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah tanpa dibantu Indomie. Allahu Akbar. Sebaliknya orang-orang Islam yang murtad, Allahu Akbar, innalillah. Orang Islam yang murtad cuma 2 persoalan. Kalau bukan Indomie 1 bungkus, beras 1 liter. Kebanyakan orang-orang yang ditipu karena kemiskinan. Karena kemiskinan mendekat kepada kekufuran. Kekufuran mendekat kepada pemurtadan, kekafiran. Murtad keluar dari Islam. Beruntunglah kami sekeluarga, Allah berikan hidayah. Makanya kami nggak peduli anjing menggonggong kafilah berlalu. Siapa lagi yang mau lapor saya? Suruh malaikat datang lapor ke sini. Memangnya kita ini berdakwah ini mau cari-cari apa? Kami cuma cari muka kepada Allah. Ibu bapak pernah dengar tentang kisah Mustafa Kemal Atatürk? Sampai hari ini mayat di kuburnya dari tahun 10 November tahun 1938 sampai hari ini mayat yang ada di Turki, di Ankara Turki, di dalam museum Mustafa Kemal Atatürk, sampai hari ini baunya masih busuk
Setiap pengunjung yang datang di Museum Angkara harus disiram parfum yang paling wangi. Kenapa? Karena bau mayat daripada Kemal Atatürk. Kenapa dia mati dalam keadaan busuk? Allah perintahkan virus COVID-200 masuk di tubuhnya. Bukan cuma COVID-19. Semasa dia hidup, semasa dia menjadi raja di Turki, dia perintahkan wanita-wanita muslimah melepas jilbab mereka. Dia jadikan Turki sebagai negara sekuler. Dia jadikan Turki sebagai negara dengan paham sekularisme. Dia tanyakan kepada bala tentara prajuritnya, mana yang kalian percaya? Tuhan atau saya? Allah atau saya? Karena ketakutan prajuritnya mengatakan Tuhanlah sebagai Tuhan, sebagai Allah. Sakit, mati, dalam keadaan busuk, dalam keadaan panas, minta tolong dibawakan ke tengah laut supaya dingin, justru lebih panas. Begitu mau dikuburkan, dari dalam liang dihempaskan mayat Mustafa Kemal Atatürk, dibanting keluar. Berpikir para prajurit tentara dan yang ada di sana, kabinet-kabinet menteri-menterinya, bagaimana supaya dia bisa dikuburkan? Dicari batu besar, dibawa ke museum, ditaruh di Ankara, di atas bukit, ditutup kuburnya itu dengan muatan batu 40 ton. Sampai sekarang di museum masih ada. Berkunjung ke sana harus diberi parfum, karena dari dalam tercium bau busuk sampai hari ini. Jangan sampai ini menimpa kepada pejabat-pejabat kita. Coba perhatikan nonton televisi, nggak ada keributan lain kecuali saling lapor. Ini bangsa perempuan. Bangsa pengecut, dikit-dikit lapor, cengeng. Apa-apa lapor, naik turun kantor polisi, lapor. Soal agama begini jangan pakai lapor. Kalau kita dihina, umat Islam sudah biasa dihina, Nabi Muhammad dihina di Eropa. Yang menghina akhirnya masuk Islam. Kenapa? Karena ajaran kita, ajaran Islam adalah ajaran yang benar. Kami mengatakan begini bukan menghina orang Kristen, faktanya memang begitu. Nabi Muhammad dari kampung namanya Muhammad, gak pernah berubah sama Joni. Nabi Isa dia berubah menjadi Yesus Kristus, the Christ Jesus. Itulah saya bilang, berubah-ubah. Kitab orang Kristen itu berubah-ubah, bisa direvisi dengan tangan manusia. Orang Islam kitabnya, saya pertama kali masuk Islam saya cari Al-Quran, saya coba periksa Al-Quran dengan menggunakan mikroskop. Saya lihat huruf hijaiyahnya berubah atau tidak, sama. Al-Quran tahun 1928 sama dengan Al-Quran 1981. Al-Quran tahun 1981 sama dengan Al-Quran tahun 2000. Begitu saya baca Bible, innalillahi, hampir tiap tahun direvisi, diganti-ganti. Ada ayatnya, ada angkanya, tidak ada kalimatnya. Ini di sini ada nomornya, tapi tidak ada kalimatnya. Dari ayat 15 dia melompat 17. Ayat 17 tidak ada. Waktu saya pendeta, saya berdiri di mimbar gereja. Dengarlah firman Tuhan. Padahal bukan firman Tuhan, firman saya dan teman-teman ini yang buat. Teman-teman saya ini ada semua di belakang ini, teman-teman pendeta waktu di Sorong. Pendeta Abraham Maudoma, pendeta Samuel Indir. Yang lain sudah berangkat, sudah di neraka karena sudah mati. Pendeta Tututung, pendeta Kombado, Beni Griapon. Teman-teman saya semua pendeta. Mereka bilang saya bodoh masuk Islam. Bukan bodoh, saya pintar masuk Islam. Kenapa? Sebentar lagi apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Orang-orang kafir ahli kitab. Tapi barang siapa yang masuk Islam, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, ahlul kitab, maka kami hapuskan kesalahan mereka dan menempatkan mereka pada surga-surga yang penuh kenikmatan.
Jadi yang masih tetap di sana ke neraka, yang sudah masuk Islam masuk surga. Jadi pendeta yang masuk surga di Indonesia cuma satu, Yahya Waloni, yang lain sana neraka semua. Nah, ini yang mereka jengkel sekali sama saya. Kurang ajar betul dia itu. Kurang ajar bagaimana memang ini? Walladzina kasabu wa kasab walladzina kafaru atagabun walladzina kafaru wa kasabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir. Walladzina kafaru wa kasabu, dan orang-orang kafir kasabu yang mendustakan ayat-ayat kami. Kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Saya begitu baca ayat ini, saya langsung bilang sama Al-Quran, Al-Quran, kamu tahu saya mendustakan. Jadi urusan saya masuk Islam, bukan orang Islam yang meyakinkan, saya yang membaca Al-Quran, dan saya kembali kepada fitrah. Kami sekeluarga bukan pindah agama. Our family never confused our belief, but coming back to the truth. Tapi kembali kepada fitrah. Pulang kepada kebenaran. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Semua manusia dalam kandungan adalah Islam. Saya dalam kandungan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah Rabbul Alamin berkata dalam kandungan ibu saya, Jalla Jalalu, Allah berkata, alastu bi rabbik, kami adalah Tuhanmu, engkau wajib sujud menyembah kepada kami. Dan saya berkata, qalu bala, kami akan menyembahmu. Berarti dari dalam rahim ibu saya adalah karena sudah terjadi agreement, sudah terjadi perjanjian, deal to deal antara makhluk manusia dengan Sang Khalik. Jadi kalau ada kafir masuk Islam, bukan pindah agama. Kami bukan mualaf, salah kawan kamu. Kami bukan mualaf, saya adalah muhtadin. Mualaf itu belum tentu Islamnya. Banyak yang masuk Islam mundar mandir. Hari Senin Islam, hari Selasa kafir lagi, hari Selasa Islam, hari Rabu kafir lagi. Banyak yang begitu. Innallazina kafaru sawaun alaihim a'ansartahum amlam tunsirhum la yu'minun. Belum tentu mualaf itu Islam. Kami bukan mualaf. Siapa yang aku mualaf? Kami muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Laqad ansalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi mayasya'u ila siratim mustaqim. Membaca Al-Quran tersentuh perasaan kami. Itu namanya petunjuk yang asli. Sadar karena membaca Al-Quran. Jadi kalau cuma ujian-ujian semacam ini, innalillahi, nggak pernah kami. Saya ini kalau di laut, kalau naik perahu, ombak besar saya muntah. Tapi kalau cuma ombak di darat begini, datang seperti besar masjid, nggak pernah saya muntah. Jangan dibilang kita beriman, jangan pernah menganggap diri kita beriman kalau kita belum diuji oleh Allah. Semua orang, jangankan muslim, jangankan orang beriman mukmin, orang kafir pun diuji oleh Allah. Apalagi kita orang Islam. Tapi Imam Syafi'i mengajarkan, cintailah, sayangilah ulama-ulama yang dibenci oleh kafir dan munafik, dan jauhilah ulama-ulama yang dipuja-puji, yang dicintai oleh kafir dan munafik. Ini yang lapor saya ini, Pak, orangnya siapa ini? Disukai sama ulama atau tidak orang ini? Yang menghina-hina para ustaz. Ibu bapak, saya mau kasih tahu antum semua, coba perhatikan, kalau ada ustaz berceramah bukan main netizen mencaci maki. Nah, ada yang bilang begini, saya Muslim tidak suka dengan Habib Rizik, saya Muslim tidak suka dengan Abdul Somad, saya Muslim tidak suka dengan Yahya Waloni, saya Muslim tidak suka dengan Haikal Hasan, saya Muslim tidak suka dengan Tengku Zulkarnain, saya Muslim tidak suka dengan Adi Hidayat dan lain sebagainya. Antum kalau ada di sini, antum nggak usah benci sama ustadz-ustadz ini. Antum sekaligus aja keluar dari Islam supaya warnamu jelas. Amin ya robbal. Tanggung kalau setengah-setengah begitu. Keluar langsung dari Islam
supaya jelas kita berlawanan. Yang bahaya itu penyakit yang ada di dalam kita ini. Munafik. Ngaku Islam, bela kafir. Itu bukan Islam, Krislam. Separuh Kristen, separuh Islam. Masih lebih berharga bajingan di terminal nggak sholat. Jangan dibilang tidak beriman orang-orang bajingan di terminal itu. Saya sering di Jakarta kalau tidak ceramah, di rumah saya di Cibubur. Saya kalau nggak ceramah, saya pakai celana pendek, pakai kaos, pakai topi besar. Saya keluar, istri saya tanya, mau kemana Pak? Mau pergi ke warung becak di depan, tukang becak, main domino. Di depan sana banyak sekali anak-anak terminal, tukang becak. Santai saya di situ sambil main catur dengan mereka. Begitu bunyi azan, suara azan saya panggil, ayo kita sholat. Loh, maaf Ustaz, ini baju kotor. Nah, ini bukan mualaf, memang bajingan sudah Islam. Tapi memang preman. Apa saudara bilang dia tidak beriman? Dia bisa hantam dengan bangku saya. Nah, ini yang jeleknya di dalam Islam, menganggap diri paling bersih, lalu memojok-mojokkan saudara Muslim lain. Masuk masjid, Masya Allah, bukan sholat, matanya melirik terus. Ini jenggotnya berapa panjang ini? Kaki celana ini bagaimana ini? Panjang apa pendek ini? Kalau kaki celana tergantung begini baru masuk surga. Bagaimana ini? Kalau pendek begini, kalau semata-semata kaki begini katanya tidak masuk surga. Bukan sunnah Nabi. Kalau sudah terangkat begini baru surga. Ini tidak cocok zaman sekarang dakwah-dakwah begitu. Zaman sekarang ini dakwanya mempersatukan. Allahu Akbar. Ya saya berpikir-pikir, saya lihat Masya Allah, orang kunut, orang sholat. Di Kristen tidak. Di Kristen Katolik tidak sama dengan Protestan. Protestan tidak sama dengan Adventis. Adventis tidak sama dengan Pantekosta. Beda. Jangan ibu bapak pikir orang Kristen semua sama. Tidak. Katolik beda dengan Kristen. Kitabnya beda, nyanyiannya beda, tapi Tuhan mereka sama kepada Yesus. Cuma kitabnya beda, tata cara ibadahnya pun beda, hukum syar'i ibadah. Itu. Kita umat Islam tidak ada yang beda. Yang beda itu kalau tahiyatul akhir saya lihat di masjid itu. Ada yang lurus begini, ada yang nakal, dia putar begini. Ada yang cungkil-cungkil begini. Dalam hatiku ku inti-inti latihan juga ini, bagus ini pakai latihan. Ya Bu ya. Terlalu banyak gaya nih orang Islam Tapi saya karena dari kafir, saya nggak banyak gaya Bu, cuma satu gaya saja, diam-diam begini. Cuma saya nilai-nilai, Masya Allah, mainkan terus kawan lu, putar terus, putar, mainkan, putar. Kalau awak kan cuma biasa, satu begini aja, cuma saya main-main intip. Ini saya pertama kali masuk Islam, lucu. Masuk di masjid, karena saya sudah kebelet mau ke masjid. Saya bilang sama ketua MUI, Pak Kiai, saya mau ke masjid. Sabar dulu Pak Yahya. Kenapa pakai sabar-sabar? Sudah nggak tahan, saya mau pingin sholat berjamaah. Sabar dulu kawan, sunat dulu. Kalau sudah sunat baru boleh. Oke. Sekarang aja sunat Kiai. Tunggu dulu, harus persiapkan dulu, besoklah kita sunat. Begitu sampai di rumah nggak bisa tidur, awak pikir-pikir. Ini kalau dihantam ini, saya dulu anti-Islam, begitu disunat nanti biar kau lampu rata ini. Besok disunat, Masya Allah 2 minggu pakai sarung begini terus pegang. Kencing pun setengah mati, 3 hari bengkak besar. Saya telepon Kiai, Kiai, ini sudah bengkak besar, kalian bikin apa ini? Ditanya juga sama Kiai, ada gatal-gatalnya enggak? Ya memang ada gatal, itu mau sembuh Pak Yahya. Benangnya kasar betul. Keluar kiri kanan benangnya, saya cabut Sunat bukan sunat laser, sunat pakai bambu, dijepit, dihantam dengan parang. Baru coba kalau tidak pakai sunat, banyak kafirun masuk Islam. Ini yang mereka takut, drumhout dipotong. Begitu habis disunat, Masya Allah, bersih kawan, lahir dan dulu belum disunat, celana dalam putih kuning. Begitu masuk surga, surga dari mana? Pingsan malaikat. Ini tuh kafir jengkel sekali sama saya.
Nanti orang Islam disuruh kumpul, mana orang Islam? Laki-laki mana? Sana, kata malaikat Ridwan. Mana yang perempuan? Sini, perempuan duluan. Sana laki-laki sudah. Hitungan 3 buka celana. Wow, begitu buka celana, belum sunat, kanan kiri. Golkir, golongan Kiri. Golkir, golongan pindah. Mana yang sudah potong? Ini. Orang mana? Manado. Allahu Akbar. Kok Manado ada di sini kata malaikat? Manado kan 99,9% orang Manado itu Islam. Enggak, orang Manado 99% beragama Kristen. Beda dengan orang Batak. Batak Nasution ada Islam, ada Kristen. Marga saya Walodi, enggak ada beragama Islam. Saya masuk Islam, baru saudara-saudara lain ikut-ikutan masuk Islam. Kami dari keturunan bukan Islam, tapi kami mati-matian bela Islam. Antum keturunan Islam, nenek moyang Islam. Kenapa antum berkhianat kepada agama ini? Itu yang disuruh belajar. Belajar apa? Belajar jujur kepada agama, bangsa, dan negara. Amin ya Rabbal Alamin. Kami tidak pernah berselisih dengan siapapun. Tapi untuk menegakkan kebenaran Allah, tidak peduli. Kulil haq walau kana murun. Katakan sesuatu itu kebenaran walaupun pahit. Kau telan pahit, pilih yang kau telan. Obat yang pahit akan menyembuhkan ibu bapak. Saya punya bibit malaria dari Irian Jaya. 16 tahun saya di Papua. Kemarin saya sudah mulai rasa demam. Di pinggir jalan ada orang jual buah duku. Saya beli 1 kilo. Bukan 1 kilo yang saya makan. Saya cuma mau ambil 1 biji yang besar. Ibu bapak tahu biji langsat dengan biji duku itu obat malaria. Begitu saya makan bijinya, memang pahit sekali.